Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqwa Arido dari kelompok 1 akan mempersembahkan tentang konsep kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan kepada Nabi dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kita suci Al-Quran itu merupakan mukjizat yang kapanpun dan tidak akan pernah sekalipun ada padanannya. Gerbang rahmat dan berkah selalu tetap terbuka dan setiap zaman sebagaimana keadaannya ketika masa Rasulullah SAW. Dengan Al-Quran, manusia itu dapat mengetahui jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ia adalah wahyu ilahi yang bersih dari kesalahan. Barang siapa yang berpegang teguh darinya, maka dia berbimbing ke jalan lurus. Dan barang siapa yang berpaling, maka dia akan tersesat untuk selamanya. Ada beberapa konsep yang mendukung kesempurnaan Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran mempunyai sumber teks yang sama makna dengan kitab Samuel lainnya. Mari kita ambil contoh seperti kitab Mazmur bab 37 ayat 29 dengan demikian. Orang-orang yang berbenar mewarisi bumi dan mereka tinggal selama-lama di bumi. Al-Quran juga mempunyai ayat sejajar. Itu meneguhkan pertanyaan kitab Mazmur dan konfirmasinya. Seperti contoh dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal ardi yarisa ibadi solihun. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur, sudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba soleh. Yang kedua adalah Al-Quran itu kitab suci umat Islam, di mana telah banyak kaji-kaji yang telah dilakukan oleh umat manusia, baik secara non-muslim maupun non-muslim, dan semua kaji tersebut membuktikan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Menurut Kiai Muhsin Masdi, umur itu sudah 15 abad, atau mungkin sekarang ini tanggal 21. Namun kualitasnya tetap terjaga sekalipun telah berkembang situasi dan kondisi zaman aneka ragam. Itu telah kajian itu sudah beribu-ribu kali dilakukan, namun tidak ada yang dapat menyangkal kebenaran Al-Quran tersebut. Ayat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 90 yang berupa ini. Qad sadaqallahu fattabi'u minhu Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa dinyatakan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan biarkanlah termasuk orang yang musyrik. Al-Quran mudah diingat dan setiap membaca itu berpahala. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran yang benar Qur'an yang artinya membaca. Huruf alif pada Al-Quran itu berpahala. Huruf lam pada Al-Quran itu berpahala. Alif sendiri itu artinya sempurna, karena tidak ada namanya yang bengkok, ada lurus ke bawah atau lurus ke atas. Demikian aku itu adalah baca yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Hal ini tegaskan dalam surat Al-Isra ayat 9 berbunyi, Inna hadza Qur'ana yahdil lati huwa wa akum wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang jaga amal soleh. Baginya tuh mereka ada pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi bisa disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini sudah sempurna. Oleh karena itu mari kita semua kembali kepada Al-Quran. Mari semua kita kembali ke petunjuknya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi umat manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufasir adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dan juga keilmuan yang sempurna, yang mana dengan semua itu mereka mengerti atau memahami maksud Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Singkatnya, mufasir ini adalah orang-orang yang melakukan penafsiran Al-Quran. Nah, sama dengan profesi-profesi yang lainnya, untuk menjadi seorang mufasir, setidaknya orang-orang harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, setidaknya ada 9 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mufasir. Yang pertama adalah akidahnya harus benar, karena akidah seseorang akan cenderung mempengaruhi jiwa pemiliknya. Ini berkaitan dengan syarat yang kedua, yaitu bersih dari hawa nafsu. Jangan sampai seorang mufasir menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingannya pribadi. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa masing-masing ayat itu biasanya merinci ayat Al-Quran yang lainnya. Yang keempat, jika kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, maka kita bisa menggunakan hadis Nabi SAW. Yang kelima,
jika tidak juga ditemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita bisa menggunakan pendapat dari sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang hidup karena para sahabatlah yang hidup di zaman Rasulullah. Mereka tahu kapan ayat itu turun, dan mereka juga mengetahui kondisi Arab pada zaman itu. Terus yang keenam itu adalah menggunakan pendapat tabi'in. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, sunnah atau hadis, pendapat sahabat, kita bisa menggunakan pendapat tabi'in. Yang ketujuh tentunya harus memiliki pemahaman bahasa Arab yang baik. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedelapan, mufasir harus memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran, seperti ilmu-ilmu tauhid, ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul, dan juga ulumul Quran. Nah, yang terakhir adalah seorang mufasir harus memiliki pemahaman yang cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti Hayurnisa akan memberikan pembahasan mengenai hadis dan syarah hadis. Yang pertama, mengenai hadis. Hadis secara etimologi berasal dari kata al-tahdits yang artinya pembahasan. Nah, secara terminologi, hadis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Nah, Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar Islam, memberikan pandangannya terhadap batasan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai hadis. Menurut beliau, bahwa yang dikatakan sebagai hadis itu meliputi segala perkataan, segala perbuatan maupun takrir Nabi hanya setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Menurut ulama usul fiqh, bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'. Hal itu berarti bahwa segala perkataan dan perbuatan Nabi yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum, maka tidak dapat dikategorikan sebagai hadis. Selanjutnya, mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jumhur ulama telah menyepakati bahwa hadis menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam. Mengapa menempati urutan yang kedua? Kita tahu bahwa Al-Quran kebenarannya bersifat qat'i, sedangkan hadis kebenarannya bersifat zonni. Selain itu, hadis merupakan penjelas dari Al-Quran. Artinya, antara penjelas dengan yang dijelaskan tentu kedudukannya lebih tinggi. Yang dijelaskan dalam hal ini adalah Al-Quran. Selanjutnya, mengenai syarah hadis. Syarah berasal dari bahasa Arab yang artinya menerangkan. Berbicara tentang syarah, maka ada hubungannya dengan tafsir. Jika tafsir berkaitan dengan Al-Quran, maka syarah berkaitan dengan hadis. Intinya sama, bahwa keduanya sama-sama menerangkan atau menjelaskan isi, makna, dan kandungan. Syarah hadis artinya menjelaskan kesohihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan tentang isi, makna, dan kandungannya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Tujuan dari syarah hadis ini sendiri adalah agar umat Islam tidak salah dalam memaknai dan memahami suatu hadis dan mengamalkan hadis secara benar. Artinya, tidak semua perbuatan Nabi itu dapat kita ikuti atau kita amalkan. Ada perbuatan-perbuatan atau hal-hal khusus tertentu yang memang dikhususkan untuk Nabi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.